Pemirsa, Anda kembali bersama Kominfo Newsroom. Dalam acara Lokakarya Peningkatan Kapasitas dan Sinergitas untuk optimalisasi pelaksanaan penggerakan masyarakat, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar meminta peningkatan kapasitas penggerak swadaya masyarakat harus sejalan dengan 18 tujuan SDGs Desa. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat membuka Lokakarya Peningkatan Kapasitas dan Sinergitas untuk optimalisasi pelaksanaan penggerak masyarakat meminta peningkatan kapasitas penggerak swadaya masyarakat harus sejalan dengan 18 tujuan SDGs Desa. Hal itu karena strategi percepatan pencapaian pembangunan di desa mengacu pada data-data SDGs Desa berikut dengan 222 indikatornya. Selain itu, Mendes PDTT mengingatkan pentingnya sinergi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan dengan baik penting dilakukan dengan semua pihak, yakni diantaranya dengan pemerintah desa, kampus, swasta, dan pemangku kepentingan desa termasuk tenaga pendamping profesional. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa sesuai regulasi prioritas penggunaannya. Sejak dana desa digulirkan pertama kali pada tahun 2015 telah tersalur hingga mencapai 486 triliun rupiah. Tersalurnya dana desa tersebut telah berdampak pada status desa di 74.961 desa. Dengan tercatat, status desa mandiri dari 174 pada tahun 2015 bertambah menjadi 6.238 pada tahun 2022. Agar sinergi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan berjalan dengan baik, lebih cepat mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan kaidah-kaidah pemberdayaan, serta dapat menjawab tantangan zaman saat ini, maka diperlukanlah strategi-strategi baru, kaidah-kaidah praktis yang lebih mudah dipraktekkan di desa. Kementerian ATR BPN telah menyusun strategi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan transformasi perkotaan di Indonesia. Hal ini berpedoman pada Perpres nomor 60 tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Bank Dunia memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2045. Jumlah tersebut setara dengan 70% populasi di tanah air. Meningkatnya kegiatan masyarakat di perkotaan akan mengakibatkan timbulnya permasalahan yang beragam seperti kemacetan, lingkungan kumuh, degradasi lingkungan, ketersediaan air bersih hingga permasalahan sampah yang akan semakin meningkat. Dari semua masalah tersebut akan berdampak pada kondisi ekonomi dan kualitas lingkungan di Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Hadi Cahyanto menyebutkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian ATR BPN telah menyusun strategi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan transformasi perkotaan di Indonesia. Hal ini juga berpedoman pada Perpres nomor 60 tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga telah menyusun strategi untuk melakukan transformasi perkotaan dan mewujudkan IKN sebagai kota yang berwawasan lingkungan, bertata berkelanjutan, dan berkonsep Smart City. Hal tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN pada acara Bincang Santai Hari Tata Ruang Nasional 2022. Presiden telah memerintahkan 3 tugas utama saat beliau melantik saya sebagai Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional. Salah satunya adalah untuk mendukung IKN melalui rencana tata ruang dan pengadaan tanah. Kementerian ATR BPN telah menyusun rencana tata ruang kawasan strategi nasional IKN, termasuk RDTR. Diharapkan rencana tata ruang tersebut dapat menjadi pedoman sekaligus referensi bersama untuk membangun IKN sebagai kota yang berwawasan lingkungan, tertata berkelanjutan, dan benar-benar menjadi Smart City.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Syahril mengatakan tidak ada kasus baru gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak, terhitung sejak 6 November 2022. Per 6 November itu tercatat terdapat 324 orang dengan 102 sembuh, 195 meninggal, dan 27 dirawat. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril memastikan tidak ada penambahan kasus baru gagal ginjal akut pada anak (GGAPA) atau AGI selama November 2022. Syahril mengatakan berdasarkan data Kemenkes hingga Minggu 6 November 2022 terdapat 324 kasus GGAPA di Indonesia yang tersebar di 28 provinsi. Dari total kasus tersebut terdapat 102 pasien yang sudah sembuh, 195 pasien yang meninggal, dan 27 pasien lainnya hingga saat ini masih dalam proses perawatan. Di kesempatan itu, Syahril menyebutkan bahwa kasus meninggal akibat gangguan gagal ginjal akut didominasi oleh anak-anak yang berusia 1 hingga 5 tahun yakni sebanyak 130 pasien. Kemudian disusul oleh anak berusia kurang dari 1 tahun sebanyak 27 pasien, anak usia 6 hingga 10 tahun sebanyak 26 pasien. Syahril menambahkan penurunan kasus gagal ginjal akut tersebut terjadi semenjak Kemenkes RI mengeluarkan surat edaran pada tanggal 18 Oktober 2022. SE tersebut berisi larangan pada fasilitas tenaga kesehatan untuk memberikan obat berbentuk sirup yang mengandung intoksikasi etilen glikol pada anak. Kemenkes tengah berusaha menurunkan angka kematian pada kasus gangguan gagal ginjal akut anak dengan menggunakan antidotum Femopizol sebagai terapi pengobatan. Untuk itu, sejak 25 Oktober distribusi dan penggunaan Femopizol diperluas tidak hanya di RSCM saja, melainkan di 17 rumah sakit di 11 provinsi di Indonesia yang sudah mendapatkan distribusi Femopizol. Lebih lanjut, hingga saat ini tercatat 246 vial obat Femopizol bantuan dari Jepang, Singapura, dan Australia telah tiba di Indonesia. Untuk selanjutnya didistribusikan ke rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia. Dari total donasi 246 vial Femopizol, sekitar 146 vial telah didistribusikan ke 17 rumah sakit rujukan di Indonesia. Sementara sisanya, sekitar 100 vial Femopizol akan dijadikan buffer stok pusat. Penggunaan obat-obat itu di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik, apotek, maupun toko obat ya. Kemudian Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan petunjuk penggunaan obat sirup kepada anak dalam rangka pencegahan peningkatan kasus gagal ginjal ini ya, dengan surat edarannya yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada periode Agustus mencapai 5,86% atau setara dengan 8,41 juta orang. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan Agustus 2021 yang mencapai 6,49% atau 9,1 juta orang. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun 2022. Dalam rilis BPS di Jakarta, Senin 7 November 2022, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2011 sebesar 5,86%. Kepala BPS menyebutkan bahwa angka pengangguran di Indonesia per Agustus 2022 menurun menjadi 8,42 juta orang. Dari 9,1 juta orang per Agustus 2021, serta pada Februari 2022 mencapai 8,4 juta orang. Selain itu, Kepala BPS menuturkan bahwa TPT sebagian besar provinsi di bawah nasional dengan jumlah terendah berada di Sulawesi Barat, sebesar 2,34% dan tertinggi berada di Jawa Barat. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini konsisten ya, terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, maupun kalau dilihat dari desa kota juga sama ya. Secara wilayah, desa dan kota di bulan Agustus tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan dengan kondisi Agustus tahun 2021 ya. Jadi sekali lagi Bapak sekalian ya, dengan membaiknya perekonomian Indonesia ya, keadaan tenaga kerja Indonesia di bulan Agustus juga menunjukkan adanya perbaikan gitu ya. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi hilirisasi industri untuk pemulihan ekonomi lebih cepat sesaat lagi.